Alhamdulillah bisa jualan lagi. Meski kemarin sempat libur beberapa hari, tapi sekarang bisa jualan lagi. Rasanya agak aneh sih. Mungkin karena beberapa hari kemarin vakum. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Loh, John, sudah mulai jualan lagi toh? Iya, Mbak Ros. Alhamdulillah dapat pertolongan dari orang baik. Jadi bisa muter dagangan lagi deh. Alah, yang benar. Tapi halal kan, John? Jangan-jangan duitnya dari jalan yang aneh-aneh lagi. Insya Allah halal, Mbak. Namanya juga rezeki. Kalau bukan dari jalan baik, kan ya nggak barokah nanti daganganku. Ya sudah kalau begitu. Aku beli ini ya, buat masak di rumah. Semangat terus, John. Semoga hari ini laris manis. Amin. Makasih Mbak Ros. Semoga masakannya tambah enak. Hahaha. Ya sudah, John. Aku duluan ya. Iya Mbak Ros. Hati-hati di jalan. Siapa ya orang baik yang nolong Jono? Masa tiba-tiba ada yang kasih modal begitu saja? Kok bisa pas banget gitu loh waktunya? Ya semoga beneran orang baik. Jangan sampai Jono ketipu lagi. Ah sudahlah, aku mau mandi dulu. Terus siap-siap buka warung. Wah, mantap banget kopi buatan istriku ini. Gimana mas? Kopinya enak kan? Luar biasa, Bu. Kopi buatanmu memang gak ada duanya. Lebay banget kamu mas. Terus gimana? Mangganya enak kan mas? Manis banget, Bu, rasanya. Emang ini mangganya dari mana? Ya itu loh mas, kemarin aku petik satu, sudah matang banget di depan. Pantesan, Bu, mangganya manis. Apalagi sambil ngopi. Rasanya hidup sederhana tapi nikmat. Ternyata enak juga ya jadi RT. Nggak ada kerjaan berat. Tinggal nongkrong, ngopi, sama ngawasin warga. Tapi ya kalau kelamaan bengong begini, bosan juga. Enaknya kemana ya? Mau ke Pak RW? Ya sudah selesai semua tugasku. Ah, ke warung Ros aja deh. Ngopi dulu di sana. Loh, John, semangat sekali jualannya. Alhamdulillah ya, John, bisa jualan lagi. Iya, Pak RT. Makasih banyak. Berkat Pak RT juga ini, saya bisa jualan lagi. Jangan begitu, John. Jadi nggak enak. Ayo, ikut saya aja ngopi di warung Ros. Wah, makasih, Pak. Tapi maaf, saya masih jaga lapak. Eman, Pak, kalau ditinggal. Soalnya beberapa hari saya sudah libur. Oh alah, saya sendiri aja kalau gitu. Semangat ya John jualannya. Iya Pak RT, makasih banyak. Berkat Pak RT juga ini, saya bisa jualan lagi.
Siapa wanita ini? Kok baru lihat ya? Disapa aja lah biar tahu. Loh, Mbak, baru kali ini saya lihat Mbaknya di sini. Tinggal di kampung sini juga toh. Iya, Pak. Saya baru saja pindah. Boleh minta tolong nggak, Pak? Emangnya mau minta tolong apa, Mbak? Saya mau cari alamat saudara saya, Pak. Boleh minta tolong bawa saya ke RT di sini nggak? Kebetulan saya Mbak RT-nya di sini. Mau cari alamat siapa toh? Pas banget, Pak. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 21, Pak. Waduh, ini kan rumah kosong yang dekat kuburan situ. Yang bener Mbak ini alamatnya. Nggak salah toh kamu. Iya, bener, Pak. Itu alamat saudara saya. Kebetulan saya mau pindah ke sana. Eh, tapi kan rumah itu sepertinya sudah lama dirobohkan. Apa aku ya yang salah lihat? Ya udah Mbak, ayo saya antar ke alamat itu. Hmm, boleh deh, Pak. Loh, nggak ada rumahnya di sini Mbak. Tapi benar itu alamatnya, Pak. Terus ini gimana saya? Waduh, saya juga bingung. Ya udah, kita istirahat sebentar ya. Ayo, ikut ke warung Ros aja. Boleh deh, Pak. Pelanggan setia sudah datang ini. Hahaha. Iya, Ros. Ini sama teman saya. Cantik kan, Ros? Bikinkan kopi dua ya. Hah? Taman? Yang mana, Pak? Jangan ngada-ngada deh. Ya ini, di dekat saya ini loh, Ros. Masa nggak lihat tuh kamu? Cantik gini. Udah, buatin kopi dua, Ros. Yakin, Pak? Dua. Iyalah, Ros. Jangan bercanda terus kamu itu. Astaga, yang benar aja RT ini. Kok aku jadi merinding ya? Jangan-jangan ini Pak RT, kopi dua seperti biasa, manis. Ini, Mbak, minum dulu. Pasti udah capek. Soalnya dari tadi cari alamat gak ketemu. Loh, Mbak, pelan-pelan. Masih panas loh itu. Saya sudah biasa, Pak. Sumpah ya, ini RT bikin saya tambah stres aja. Masih pagi gini. Apa gara-gara lama menduda ya? Jadi kayak gini. Ya sudah, Pak. Saya pamit duluan ya. Loh, kan belum ketemu alamatnya. Ya udah, ikut saya ke pos ronda aja. Ros, ini ya uang kopinya. Mau ke pos ronda dulu aku. Loh, buru-buru amat, Pak RT. Wah, John, sudah jualan lagi ya? Alhamdulillah. Baguslah, John. Iya, Mbak Kar. Alhamdulillah. Silakan dipilih, Mbak, sayurannya. Masih Jono, segar-segar ini. Karti, aku ada info aneh nih soal Pak RT. Loh, kenapa, Ros? Serius banget kayaknya. Aku tadi lihat Pak RT ke warungku. Katanya
bawa cewek cantik. Tapi aneh banget. Masa iya aku nggak lihat ceweknya? Tahu nggak? Pak RT juga ngobrol berdua loh. Sumpah deh, aneh banget. Jangan mengada-ngada lah Mbak Ros. Ntar jadi gosip yang nggak baik lagi loh. Iya loh, Ros. Itu RT loh. Masa kamu gosipin? Aku beneran. Ya sudah kalau kalian nggak percaya. Ya sudah, John. Aku belanja ini aja. Masa iya sih yang dibilang Ros tadi? Apa gara-gara kemarin ya? Pak RT saya suruh cepetan nikah lagi. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar? Ah, nanti sajalah. Aku ceritain ke Mas Kardi. Mas, tadi aku dengar kabar aneh. Katanya Pak RT bawa cewek cantik ke warung Ros. Tapi anehnya Ros nggak melihat wanita itu. Paling ya cuma temennya itu, Bu. Jangan dipikir serius. Nanti malah jadi gosip gak karuan loh. Iya sih Mas. Aku juga nggak begitu percaya sama Ros. Ya sudahlah Mas, aku mau masak dulu. Loh, John, itu Pak RT ya? Lagi ngobrol sama siapa dia? Loh, kok kayak ngobrol sendiri ya? Nggak ada siapa-siapa itu. Hahaha. Iya ya, kamu lucu banget deh. Ah, kamu ini. Masa iya aku seganteng itu? Hahaha. Waduh, John, ini kayaknya ada yang gak beres sih. Apa jangan-jangan Jangan ngomong sembarangan dulu, Kar. Bisa jadi dia lagi nelpon sama seseorang. mana ada John nelpon? HP aja nggak bawa kok. Pak RT. Loh, Jono, Kardi. Wah, kebetulan sekali. Nih, kenalin. Ini loh. Eh, loh. Tadi di sini kok. Kemana dia tadi? Siapa Pak RT yang kamu maksud? Itu loh, Kar. Wanita cantik yang saya temui tadi sore. Katanya mau nemenin ronda. Pak, Pak RT dari tadi sendirian loh. Loh, kalian ini bercanda ya? Baru saja dia duduk di sini. Tadi aku lihat jelas kok. Dia senyum. Dia ngomong juga sama aku. Mau cari alamat saudaranya. Bahkan dia sempat saya ajak minum kopi di tempat Ros. Masa iya aku halu? Mungkin Pak RT lagi capek aja hari ini. Udah, malam ini mending Pak RT istirahat dulu aja. Biar aku sama Kardi yang jaga. Iya Pak, besok aja lanjut ngopinya. Sekarang waktunya Pak RT istirahat. Biar aku sama Jono yang ronda malam ini. Iya ya, mungkin aku lagi kecapean ini. Tapi kok rasanya nyata banget ya? Ya udah, Kar. John, maaf ya, aku pulang dulu. Besok aja lagi aku rondanya. Sepi banget ya rumah ini ternyata. Semenjak aku ditinggal istriku.
Apa aku nikah saja ya? Seperti yang dibilang Mbak Karti. Tapi enggak lah, aku masih sayang banget sama istriku dulu. Loh, John, mukamu kok pucat gitu? Biasa Mbak, kurang tidur. Oh iya, semalam aku sama Kardi lihat Pak RT Mbak. Masa iya Pak RT ngomong sendiri di pos ronda? Ya gimana? Aku juga khawatir. RT kok jadi aneh begitu ya? Aduh, jangan keras-keras Mbak. Nanti jadi gosip yang enggak loh. Loh, ngomongin siapa ini? Itu loh, Kar, Pak RT. Katanya semalam kau ngomong sendiri di pos ronda. Astaga, beneran toh itu? Kok Mas Kardi nggak ada cerita ya ke aku? Iya Mbak Kar, semalam saya lihat jelas banget sama Kardi. Waduh, masa iya ya Pak RT depresi? Kemarin sempet tak bilangin buat cepetan nikah lagi. Wah, gara-gara kamu ini Kar berarti harus tanggung jawab kamu. Hahaha. Kamu ini Ros, jangan nakut-nakutin aja deh. Mungkin Pak RT lagi kesepian Mbak. Atau mungkin diganggu sama makhluk halus. Atau mungkin karena stres juga ya, gara-gara lama menduda. Aku rasa dia cuma butuh teman ngobrol Mbak. Soalnya semenjak istrinya meninggal itu, dia jarang banget sama cewek. Hari-hari cuma di pos ronda aja. Bener juga sih, tapi yang aneh itu, dia yakin banget gitu loh sama wanita cantik itu. Di mata Pak RT seperti benar-benar ada. Pak, Pak, saya datang lagi. Loh, kamu beneran datang lagi. Kok bisa kamu tahu alamat saya? Saya tahu semuanya tentang Pak RT. Kamu jangan hilang-hilang lagi ya. Aku seneng banget kamu datang ke rumahku. Nanti kamu aku kenalin ke warga-warga. Biar nggak dikira aku lagi halu. Orang kamu benar-benar ada ini. Jadi rencana nanti malam kita ajak Pak RT nongkrong bareng aja ya. Iya, biar nggak sendiri di pos ronda. Kalau bisa kita ajak ngobrol santai saja ya. Jangan langsung nyinggung soal wanita itu. Siap deh, Kar. Nanti aku siapin kopi yang banyak ya. Ya udah, Ros. John, aku mau balik dulu ya. Ngasih tahu Mas Kardi juga. Ini tadi mau tak ajak soalnya dia masih tidur. Iya, Mbak. Saya juga mau pulang. Persiapan buat nanti malam. Ya udah, kalian hati-hati ya. Aku juga mau nyiapin buat ronda nanti. Nanti ketemu di jalan deket pos ronda ya. Siap, Mbak Ros. Mas, warga sekarang lagi rame ngomongin Pak RT. Katanya makin halu aja. Sepertinya kita harus bantu dia, Bu. Kasihan juga kalau dibiarkan sendiri. Iya sih, Mas. Mungkin nanti sore aja ya kita ajak ngopi rame-rame gitu. Biar nggak kesepian Pak RT. Bagus juga, Bu, rencanamu. Nanti aku ajak Jono sekalian ya. Mana nih?
Karti sama Jono, kok belum kelihatan? Udah nungguin dari tadi ya, Ros? Barusan kok, Kar. Ayo Mbak, segera berangkat. Kira-kira wanita itu datang lagi nggak ya? Loh, rame banget malam ini. Ada apa ini? Tumben banget ada perempuan juga. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Cuma pengen nongkrong bareng aja, biar seru rame-rame. Nih, Pak Rete, kopi spesial buatanku. Wah, terima kasih ya. Enak nih kalau ramai begini. Dia datang lagi tuh. Ada di belakang kalian. Loh, Pak, siapa? Itu, wanita yang kemarin. Cantik banget kan? John, aku kok merasa mulai merinding ya. Astaga, Mas Kardi, beneran ya Pak RT kayak gitu? Iya, Bu. Lihat sendiri kan, Pak RT sekarang seperti apa. Waduh, gimana ini? Apa kita panggil Pak Ustadz aja ya? Jangan terlalu gegabah, Mbak Ros. Kita coba tenangkan dulu malam ini. Loh, kenapa kalian ini? Kok liatin saya begitu? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Cuma khawatir aja kalau Pak RT kecapean. Mungkin iya. Akhir-akhir ini aku sering kebayang dia terus. Tapi entah kenapa, rasanya damai banget kalau dia datang. Pak RT, mungkin itu cuma bayangan masa lalu. Soalnya, kesepian itu bisa bikin kita merasa ada seseorang di dekat kita. Mungkin kamu bener, Ros. Aku cuma kangen sama seseorang yang udah gak bisa aku temuin di dunia ini. Iya Pak RT, mulai besok kita usahakan ngopi bareng lagi ya tiap malam. Terima kasih. Kalian semua memang orang baik. Ya udah Pak, saya sama Ros pulang duluan ya. Besok kita ikut ronda lagi. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Pak RT, saya duluan ya. Soalnya besok pagi saya harus dagang. Saya juga sekalian pamit, Pak. Besok masuk pagi soalnya. Iya, John. Kar, saya habis ini juga pulang kok. Enaknya aku pulang apa tidur di sini ya? Tapi di rumah juga sepi. Ah, di sini aja lah. Siapa tahu dia datang lagi. Pak RT. Siapa itu? Kok kayak kenal suaranya? Udahlah, mungkin cuma angin. Lanjut tidur aja aku.
Selamat pagi, Pak Rete. Wah, masih pagi sudah di sini aja. Gak pulang ya dari tadi malam? Ini, Pak, saya bawakan sarapan. Dimakan ya, jangan ngopi aja. Hahaha. Iya, Ros. Soalnya anginnya enak. Jadi ketiduran deh. Iya, Pak RT ini paling suka kalau disuruh ngopi. Ini, Pak, saya bawakan makanan juga. Bisa buat makan siang nanti. Wah, terima kasih ya. Perhatian sekali kalian ini. Ya udah, Pak, jangan lupa dimakan loh ya. Saya mau buka warung dulu ini. Saya juga duluan ya, Pak. Iya, kalian hati-hati di jalan ya. Aku masih bisa dengar suaranya semalam, sama seperti yang dulu. Apa mungkin aku cuma mimpi ya? Atau memang dia datang buat ngingetin sesuatu? Tapi semua yang aku rasakan seperti nyata. Wah, udah siang ini. Aku pulang aja lah. Nongkrong di depan rumah. Siapa tahu ada warga yang butuh nanti. Mbak Ros, aku duluan ya. Siap, John. Pak Rete kira-kira kenapa ya? Kasihan juga orang itu. Ros, kamu tahu nggak kabar Pak RT sekarang gimana? Aku juga kepikiran terus soal Pak Rete, Kar. Mukanya sekarang sudah lebih tenang, tapi tatapannya kayak beda. Tadi aku juga sempat kasih sarapan ke Pak Rete. Iya, Ros. Aku juga ngerasa gitu. Tapi setidaknya dia nggak ngomong sendiri lagi. Betul, Kar. Mungkin semalam dia udah mulai sadar. Tapi siapa tahu dia masih ngelihat wanita itu. Kira-kira siapa ya Ros wanita itu? Jangan-jangan almarhum istrinya Pak RT lagi. Jangan ngada-ngada lah, Kar. Orang sudah meninggal lama. Iya sih, Ros. Habisnya aneh banget Pak RT. Sebelumnya nggak pernah seperti itu orangnya. Udah, Kar. Jangan bilang aneh-aneh deh. Kasihan Pak RT. Nanti keganggu mentalnya. Iya, Ros. Maaf ya. Nggak maksud gitu aku tadi. Ya udahlah, Ros. Aku mau pulang dulu. Mau masak aku. Iya, Kar. Hati-hati. Masak yang enak ya. Pak RT. Kamu datang lagi. Kamu kemarin kemana? Kok tiba-tiba hilang? Iya, aku datang cuma sebentar. Aku mau pamit. Pamit? Maksudmu gimana? Kamu mau kemana lagi? Alhamdulillah, daganganku sudah habis hari ini. Aku mau jenguk Pak RT aja lah. Kasihan dia sendirian. Semoga Pak RT nggak kenapa-napa. Biar tetap bisa ronda bareng. Pak RT, ngomong sama siapa itu? Astagfirullah, setan. Aku tahu kamu masih sedih, tapi kamu harus mulai hidup lagi tanpa aku.
Jadi, kamu beneran bukan manusia ya? Aku cuma ingin lihat kamu tersenyum lagi. Terima kasih sudah setia menungguku selama ini. Jadi kamu, ya Allah, selamat jalan. Kamu tenang di sana ya. Aku nggak akan melupakanmu. Mbak Kar, Kardi, ya Allah, aku lihat Pak RT ngobrol sama setan. Jangan ngada-ngada kamu, John. Iya, John. Jangan nakut-nakutin aja kamu. Beneran, aku nggak bohong. Ayo, kita ke rumah Pak RT aja. Dia benar-benar ngobrol sama setan itu. Tadinya aku mau main ke rumah Pak RT. Terus lihat Pak RT ngobrol sama setan. Sumpah, Kar, serem banget. Sampai merinding aku. Jangan-jangan bener lagi, Mas, yang dibilang Jono. Masa iya ya itu yang dibilang cewek cantik sama Pak RT? Kemungkinan iya, Mbak Kar. Soalnya tadi yang saya lihat itu setan, bukan wanita cantik. Kasihan banget ya Pak RT. Ya sudahlah, Kar. Coba nanti malam kita kumpul lagi. Aku mau pulang dulu ini. Sumpah, Kar, serem banget. Iya, John. Hati-hati ya. Aduh, Mas, gimana ini kok tambah serem ya? Apa kita minta bantuan Pak Ustadz aja ya? Jangan dulu, Bu. Takutnya Pak RT nanti tersinggung. Loh, Pak RT kok sudah di pos ronda lagi? Pak RT kan lagi capek. Kok malah sudah di sini? Iya, John. Di rumah nggak enak banget. Sepi, nyaman di sini aku. Waduh, padahal tadi aku lihat Pak RT ngobrol sama setan. Iya sih, Pak. Tadi aku juga sempat mau ke rumah Pak RT. Kenapa nggak langsung ke sana aja, John? Ah, Pak. Takutnya ganggu Pak RT aku nanti. Padahal aku nggak jadi ke sana gara-gara lihat setan tadi. Kayak sama siapa aja, John. Ya udah, Pak. Aku mau pulang dulu. Nanti malam aku tak kesini lagi. Iya, John. Hati-hati ya. Wah, ini baru ronda beneran. Udah kayak acara 17-an aja. Iya ya, apalagi kalau ada kopi bikinan Ros. Pasti rame terus. Hahaha. Iya nih. Kayaknya malam ini paling rame sejak aku jadi RT. Kalian tahu nggak sih? Kadang hidup itu kayak ronda. Sepi. Tapi kalau ada teman, jadi hangat. Bener, Pak. Sendirian itu berat. Tapi kalau bareng-bareng pasti ringan rasanya. Hahaha. Iya, aku beruntung banget punya warga seperti kalian. Berasa punya keluarga lagi. Aku duluan ya. Maaf gak bisa lama-lama. Soalnya subuh nanti mau ke pasar. Mau belanja kebutuhan warung. Iya mas, aku juga pulang duluan aja ya. Udah ngantuk banget ini. Ya udah, Ros sama Mbak Karti pulang duluan aja. Kasian, masa perempuan begadang sampai semalam ini? Ya udah, Bu. Hati-hati ya. Aku tak di sini dulu aja. Ayo Ros, kita pulang duluan. Iya kan? Ayo.
Pak RT, kalau boleh tahu, semalam itu sebenarnya siapa? Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih, Pak. Dia istriku, John. Sudah lama meninggal. Tapi entah kenapa, rasanya dia datang untuk pamit. Sayang banget aku sama dia. Astagfirullah. Maaf, Pak. Tadi siang aku juga sempat lihat Pak RT ngobrol. Tadinya aku mau mampir, tapi nggak jadi. Waduh, seharusnya kamu mampir aja, John. Tadi pas banget dia datang. Ah, iya, Pak. Nggak enak aja aku. Ya Allah, padahal yang aku lihat tadi bukan wanita cantik, tapi wanita menyeramkan. Maaf ya Pak, kami nggak tahu. Gak apa-apa, sekarang aku malah tenang. Kayaknya dia udah damai di sana, udah bahagia juga. Makanya dia ingin lihat aku bahagia juga. Ya udah Pak, John, ayo balik. Udah mau pagi nih. Iya, Kar. Ayo. Ros, aku ada ide nih buat nanti malam. Gimana, Kar? Ada ide apa? Gimana kalau nanti malam kita ke rumah Pak RT aja, Ros? Boleh tuh, Kar. Nanti aku bawain makanan aja ya. Ya udah deh, Ros. Nanti aku buatin gorengan aja ya. Ya udah, aku mau belanja dulu ini. Iya, Kar. Hati-hati. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Loh, kalian datang ke sini semua. Tumben banget. Ada apa ini? Padahal saya mau berangkat ke pos ronda ini. Udahlah, Pak. Hari ini di rumah dulu aja, dibuat istirahat. Iya, Pak RT di rumah aja. Nanti aku sama Kardi yang jaga. Pak Rete, sekarang wajah Pak Rete udah beda banget. Tampak lebih segar dilihat. Ya udah ini Pak, aku bawain makanan. Ayo segera dimakan Pak. Hahaha, mungkin karena udah nggak kepikiran hal-hal berat lagi. Makasih ya Ros, kamu baik banget. Baguslah Pak. Yang penting Pak RT sehat-sehat terus. Jangan banyak pikiran. Ini Pak, aku juga bawain gorengan. Kesukaan Pak RT. Terima kasih juga Mbak Karti. Wah, repot-repot banget kalian ini. Gak apa-apa Pak Rete, gak ngerepotin kok. Cuma gitu doang. Jangan lupa jaga kesehatan Pak RT. Jangan begadang terus di pos ronda. Nanti gantian aku sama Jono yang ronda. Bosen Kar kalau di rumah terus. Lebih enak di pos ronda. Bisa menghirup udara segar. Ya tapi jangan tiap hari juga Pak. Iya deh iya. Kalian memang warga yang baik. Kalian sudah seperti keluargaku sendiri. Pantesan aja dia bilang, teman-temanku pada baik semua. Hah? Dia siapa Pak RT?
Yang kemarin itu, Mbak. Yang kata kalian, saya bicara sendiri. Dia ternyata istriku. Kemarin dia pamit buat ninggalin aku selamanya. Selamat tinggal semuanya. Kalian baik semua sama Pak RT. Terima kasih banyak. Astagfirullah. Itu? Apa itu? Setan. Ya Allah Pak RT. Itu setan. Astagfirullah. Astagfirullah, itu benar-benar yang aku lihat tadi siang. Berarti aku nggak salah lihat. Ya Allah, astagfirullah. Loh,